Halo sahabat DRS semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Nugra. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai perjanjian. Ada beberapa pertanyaan yang paling banyak muncul di DM dan WhatsApp saya. Yang pertama itu, Kak, apa bedanya berperjanjian di notaris dan membuat perjanjian melalui advokat? Nah, itu yang pertama itu. Paling sering banyak pertanyaan itu. Yang kedua, Kak, mana yang lebih baik sih buat perjanjian melalui notaris atau membuat perjanjian melalui advokat? Dan yang ketiga, kalau kakak sendiri nih, kalau disuruh buat perjanjian, kakak pilih yang mana? Mau melalui notaris atau mau melalui advokat? Nah, baiklah. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Bedanya perjanjian yang dibuat oleh notaris dan bedanya perjanjian yang dibuat oleh advokat. Perlu diketahui, notaris itu merupakan pejabat umum yang ditunjuk undang-undang untuk membuat akta otentik. Nah, hal tersebut juga telah diatur di dalam pasal 1868 KUA Perdata. Nah, sedangkan advokat merupakan perantara para pihak dalam pembuatan perjanjian. Nah, jadi bedanya diketahui dulu ya. Jadi bedanya ini, yang satu bisa membuat perjanjian dengan akta otentik, yang satu bisa membuat perjanjian tapi hanya perantara. Dalam kata lain, advokat membuat perjanjian itu merupakan perjanjian di bawah tangan. Dan bagaimana kekuatan kedua hal tersebut? Sama-sama mempunyai kekuatan hukum. Namun memang akta otentik itu mempunyai pembuktian yang lebih sempurna di persidangan jika terjadi sengketa. Nah, bukan berarti perjanjian di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum ya, tapi punya kekuatan hukum. Namun akta otentik lebih mempunyai kekuatan yang lebih kuat di dalam persidangan jika terjadi sengketa. Nah, baiklah, kita akan jawab yang pertanyaan yang kedua. Mana sih yang lebih baik, membuat perjanjian melalui notaris atau membuat perjanjian melalui advokat? Nah, notaris itu dalam membuat perjanjian itu berpegang pada keinginan klien. Misalkan begini nih, saya adalah klien dari suatu notaris. Saya datang ke kantor notaris tersebut dan berkata, Bu, saya mau membuat perjanjian. Pasti notarisnya meminta apa yang diinginkan di dalam perjanjian tersebut. Jadi apapun yang dibuat di akta perjanjian itu nanti adalah semua apa yang kita inginkan. Namun dalam hal perumusan dan semacamnya atau hal-hal yang menyangkut masa depan itu tidak lagi dibuat oleh notaris, karena notaris hanya membuat akta otentiknya saja. Beda hal dengan advokat. Jika kita datang ke advokat, ini begini, saya sebagai klien nih datang ke advokat, Pak, saya mau membuat perjanjian. Maka advokat yang profesional tentu tidak serta-merta akan membuat perjanjian yang apa yang diinginkan klien. Karena begini, karena advokat itu sebelum membuat perjanjian selalu membuat kajian-kajian terlebih dahulu. Kajian itu kajian ilmiah tentunya, dan itu kajian tersebut untuk memperhitungkan baik dan buruk kedepannya bagi kepentingan klien. Jadi memang perjanjian yang dibuat oleh advokat itu jauh melampaui apa yang diperkirakan oleh si klien, karena dia bisa memproteksi apa sih resiko-resiko yang akan timbul jika di kemudian hari terjadi sengketa. Makanya advokat itu lebih unggul dalam isi materi dalam perjanjian, sehingga para klien bisa lebih aman di dalam materinya. Namun kelemahannya ya tentu ada, karena itu perjanjian di bawah tangan. Itu beda dengan akta otentik. Dan yang ketiga nih, saya jelaskan dulu, kalau disuruh pilih mana yang mau dipilih. Kalau saya sih pilih semuanya, tapi mana yang lebih baik? Nah, tunggu, saya akan kasih jawabannya berikutnya. Karena memang ada yang di antara kedua ini, ada satu pilihan lagi yang lebih baik lagi jika kita gunakan untuk melakukan perjanjian, dan itu lebih aman, lebih safety, dan lebih kesemuanya lebih baik gitu. Oke, itu saja. Saya Reza Nugra, salam hangat semuanya. Mungkin penjelasan ini sekian, dan jika ada pertanyaan selanjutnya ya silakan aja ditanyakan di komentar di bawah atau via DM dan via WhatsApp ke saya secara pribadi. Terima kasih, bye bye.